Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aulia Syarotun Ulfani dan juga Rizky Devi Apriani akan membahas mengenai analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Nah, terdapat 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Yang kedua tentang asumsi-asumsi yang mendasari analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Yang ketiga tentang tujuan serta kegunaan dari analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Dan yang keempat tentang break-even point. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Jadi menurut Mulyadi, analisis hubungan biaya, volume, dan laba merupakan teknik yang digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual, biaya, dan juga volume penjualan terhadap laba guna membantu manajemen dalam perencanaan jangka pendek. Nah, jadi analisis ini merupakan alat bantu yang berguna bagi manajemen untuk memahami hubungan antara harga jual, biaya, dan juga volume penjualan terhadap laba, sehingga manajemen itu dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada serta mencari solusi untuk pemecahan masalah yang ada dalam hal perencanaan laba perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua mengenai asumsi-asumsi yang mendasari analisis biaya, volume, dan juga laba. Terdapat 5 asumsi yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis ini agar diperoleh hasil analisis yang tepat dan juga akurat. Yang pertama yaitu semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel ataupun biaya tetap. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linier dalam kisaran relevan. Yang ketiga, fungsi jumlah pendapatan adalah linier dalam kisaran relevan. Jumlah pendapatan berubah sebanding dengan perubahan volume penjualan unit produk. Yang keempat, yaitu analisisnya untuk sebuah produk atau bauran penjualan dari bermacam-macam produk adalah konstan dalam kisaran relevan. Nah, apabila produk mempunyai harga jual dan biaya yang berbeda-beda, perubahan bauran penjualan akan memengaruhi hasil analisis biaya, volume, dan juga laba. Dan yang kelima yaitu terdapat satu pemicu biaya, yaitu volume unit produk atau nilai penjualan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rizky Devi Apriani. Oke, selanjutnya adalah tujuan analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk bermanfaat dalam menyusun fleksibel budget. Kemudian, mendukung penetapan harga yang sesuai dengan kondisi. Lalu, dalam rangka meramal laba secara akurat. Kemudian, mengetahui biaya overhead yang akan dibebankan ke biaya produk. Kemudian, membantu evaluasi kinerja untuk tujuan pengendalian. Oke, baik, selanjutnya adalah analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama itu kegunaannya adalah untuk mengetahui jumlah minimal yang harus diperhatikan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu, yang kedua adalah mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat atau yang terakhir adalah untuk mengetahui bauran produk yang diperlukan agar untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan. Oke, selanjutnya adalah break-even point atau BEP. Mulyadi pada tahun 2015 mendefinisikan bahwasannya BEP merupakan suatu keadaan usaha di mana tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian ada 3 metode dalam menentukan BEP. Yang pertama adalah metode persamaan, yang kedua adalah metode CM, dan yang ketiga adalah metode grafik.